Halo teman-teman, Aura di sini. Kali ini aku mau ngejelasin tentang sejarah dari PR yang ada di Indonesia, mulai dari awal pembentukan hingga sampai pada masa saat ini. Tapi sebelum sampai ke penjabaran sejarah, ada baiknya kita tahu apa sih arti PR itu. PR atau Public Relation merupakan fungsi manajemen yang secara khusus mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, dalam pemahaman, dalam penerimaan, dan dalam kerjasama antar organisasi dengan publiknya. Nah, jadi di sini aku ngebagiin sejarah dari PR di Indonesia menjadi 5 periode. Pada periode pertama atau pada perkembangan awal. Pada periode ini, para pakar hubungan masyarakat atau humas di Indonesia seperti Bapak Alwi Dahlan dan Bapak Wicaksono Nuradi sepakat bahwa praktik PR atau humas di Indonesia memiliki usia yang sama dengan usia Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan ketika mengumumkan kemerdekaan merupakan kegiatan PR yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Dan hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan pengakuan internasional. Sebenarnya, praktik PR sendiri sudah dilakukan sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tetapi praktek ini tidak disebut sebagai kegiatan PR, melainkan kampanye informasi. Kemudian pada periode kedua, ketika datangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Setelah pendeklarasian kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950, terciptalah era baru pada dunia PR, di mana banyaknya perusahaan multinasional mulai berdatangan, seperti Caltex Pacific International, Stanvac, dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini menganggap PR sangat penting, dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan tersebut serta untuk membangun komunitas dan reputasi pada publik. PR juga mulai berkembang di bidang pemerintah, dengan dibentuknya bagian humas pada RRI dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun pada saat itu, meskipun PR sudah masuk ke dalam struktur organisasi mereka, dalam praktiknya keefektifan dari PR sendiri masih belum terlihat jelas. Kemudian pada periode ketiga atau pada pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi negara, sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah UU PMA 1967, yaitu kebijakan pemerintah untuk menarik modal asing. Hal ini mengakibatkan banyaknya permintaan jasa konsultasi, termasuk konsultasi PR pada tahun 1970-an. Kemudian pada periode keempat, yaitu ketika ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu deregulasi atau perbankan tahun 1983. Selain itu, adanya privatisasi di berbagai sektor ekonomi yang mendorong semakin besarnya permintaan praktik PR profesional. Namun, tingginya permintaan akan PR profesional ini tidak diimbangi dengan ketersediaan praktisi PR yang memiliki kualifikasi yang memadahi. Dengan keadaan seperti ini, mulailah bermunculan perusahaan di bidang PR dan kemudian dibentuklah APRI, atau Asosiasi Perusahaan Public Relation pada April 1987 yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan PR di Indonesia. APRI didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme humas di Indonesia. Kemudian pada periode kelima atau periode terakhir, yaitu pasca Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Perkembangan PR di Indonesia juga berjalan sejajar dengan perkembangan pemerintah dan politik di Indonesia. Pada masa ini, adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Dengan ini, muncul pula pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi sebagai hak masyarakat untuk mendewasakan diri. Selain kebijakan tersebut, satu kebijakan penting yang muncul adalah kebebasan pers. Pada era ini, praktik PR sudah mengarah pada model humas simetris dua arah, yaitu cara ideal meningkatkan reputasi organisasi di antara target audiens dengan menggunakan komunikasi dua arah yang terjadi di antara kedua belah pihak. Hal ini tentu membuat PR di Indonesia berubah menjadi lebih terbuka, dan secara otomatis komunikasi antara PR dan publik juga menjadi komunikasi dua arah.
Jadi seperti itulah proses sejarah perkembangan PR di Indonesia, mulai dari awal dibentuk hingga sampai seperti saat ini. Demikian hal yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah dalam bertutur kata atau dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian, saya pamit undur diri.